Halo Kak, selamat malam. Pokoknya selamat semua untuk kita semua. Eh, Pada hari ini tanggal 16 Januari 2025, bersama saya Eskop atau Melio, dengan siapa? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan singkat, nama saya Apul, biasa dipanggil Apulina. Saya Apoline. Di sini kita diskusi ngobrolan santai, dan saya punya pertanyaan untuk kakak dia ada 4. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan, untuk saya panggil saja boleh. Selama aktivitas sekarang ini apa? Iya, baik, terima kasih. Saya secara pribadi kalau aktivitas jadi pemuda biasa. Oh, biasa ya. Ya, jadi Bukan kuliah juga. Iya, bukan kuliah juga, terus bukan kerja juga, tapi saya sebagai pemuda. Abang sendiri dari Jawa Timur, Iya. jadi Papua, tapi lebih khusus lagi di Jawa Timur. Iya, iya. Saya umumnya Papua, tapi khususnya itu di Jawa Timur. Oke, jadi abang ini terima kasih untuk kita bisa berjumpa kembali dan sharing. Dia sama-sama juga, tapi bertemuan diskusi begini baru pertama kali. Seperti itu ya. Siap, itu sangat. Jadi ini kita tidak diskusi santai, tidak secara formal, cuma cerita ngobrolan, tapi ada sesuatu yang nanti menarik dan nanti dia akan jawab sesuai dengan saya pertanyaan. Kita langsung saja. Siap. Langsung saya pertanyaan, saya tidak ada buku jadi catat di HP. Oke. Sebelum masuk dalam poin pertanyaan, tahun-tahun sebelumnya dan sempat biasakan abang membantu masyarakat ya, bantu masyarakat, menjuarakan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama dalam konteks hak asasi manusia ya, di Papua dan khusus di Papua dan di ya keseluruhannya. Dan ini saya mau bertanya, kenapa sampai kakak bisa jadi aktivis yang selalu berbicara untuk ini banyak orang? Itu bisa jawab. Iya, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sangat bagus buat saya pribadi, karena selama saya ada di Karis ini sampai saat ini tidak pernah saya diperbandingkan waktu saya SMP, SMA sampai dengan kuliah. Itu memang secara pribadi punya cita-cita yang tinggi waktu itu. Tetapi ketika tahun 2015 itu belum tamat SMA, tapi pernah liburan ke Jayapura, kemudian ada ketemu beberapa senior saya di satu kampung. Kemudian mereka itu bagian dari kuliah hukum dan sempat tersinggung. Kemudian waktu itu ada kakak-kakak senior saya, mereka kuliah dan pulang. Saya mengajak mereka untuk saya bertanya-tanya terhadap mereka. Kemudian mereka sempat singgung bahwa kuliah sampai don tanya untuk saya punya posisi pendidikan sampai di tingkat apa, tapi saya jawaban simpel saja waktu itu SMA, tapi baru naik kelas 3. Setelah saya jawab dan mereka dikatakan bahwa kuliah di Papua itu lebih bagus sambil merasakan situasi atau realitas begitu. Dan saya
pada saat diskusi berlangsung itu saya lebih menarik dengan kalimat yang disebut bahwa kuliah di Papua itu enaknya itu sambil melihat realitas begitu. Jadi sebelumnya yang saya tidak dibayangkan waktu itu tahun 2015 itu saya memiliki satu jawaban yang memang abang-abang waktu itu singgung, kemudian saya menarik kesempatan itu dan kembali ke Wamena. Saya tamat 2016, kemudian mau lanjut pendidikan itu ada beberapa syarat yang dari pihak sekolah, kemudian juga dari pihak pendidikan, kantor wajah biaya, itu ada informasi-informasi banyak yang keluar. Kemudian saya salah satu yang sudah tes proses itu, kemudian tembus juga di Aceh. Tetapi di Aceh itu biayanya dari Pemda. Kemudian di situ untuk penawaran saya pribadi atau biarpun kuliahnya gratis, tetapi saya ingat cerita awal yang nanti senior-senior sampaikan bahwa kuliah di Papua sambil merasakan realitas dan persoalan, kemudian juga kuliah pakai jeripayah, hasil jeripayahnya itu dia bisa memuaskan atau dia bisa memiliki ilmu yang banyak. Saya lebih menarik itu, sehingga waktu itu tes farmasi yang 2015 punya itu saya tidak memilih berangkat ke Aceh, kemudian sampai ke Jayapura, tetapi saya waktu itu tamatan lulusan dari BES, dari sekolah-sekolah begini, sehingga tapi cita-cita saya waktu itu mau masuk untuk teknik begitu tamat SMA, dan saya rencana mau daftar di Jayapura, tetapi waktu itu biaya tidak mendukung, sehingga saya berlarian ke Sorong. Kemudian lanjut daftar, puji Tuhan waktu itu sudah lolos di bagian teknik, biarpun saya bukan lulusan dari IPA, tapi diterima sebagai anak teknik. Kemudian saya proses pendidikan berjalan sampai dengan semester 3 itu saya sudah mulai terjun, jadi sesuai dengan realitas di kampus yang terjadi, ada tindakan-tindakan kebijakan daripada pihak fakultas, bahkan juga rektorat. Di situ sudah ada tanda-tanda kesalahan, kemudian ada kekuasaan daripada keputusan diambil alih oleh rektorat dan lain-lain. Itu ya justru itu, kalau sudah saya rasa anggap salah, saya waktu itu bawa megafon dan sharing untuk saya berdiri sendiri dengan ada teman saya satu dari Timika, tapi dia mama Ambon terus bapak yang Timika. Itu waktu waktu kuliah. Kita lebih baku berdukung untuk setiap kali ada persoalan terjadi di kawan-kawan mahasiswa seangkatan, bahkan juga senior, bahkan juga junior, adik tingkat, itu semua mereka curhat ke kami. Maka disitulah kita berperan sebagai kita jadi komando untuk kawan-kawan. Jadi dari 2016 sampai dengan 2019 itu kampus dia aktif untuk kita kritik. Jadi tanpa literasi waktu itu, tetapi hanya diskusi. Jadi ada kantin bersifat kafe, kemudian kita duduk diskusi itulah yang membawa kawan-kawan yang rasakan di kampus saat menyangkut dengan
tidak menyetujui ujian karena tidak bayar uang KRS dan lain-lain. Jadi disitulah saya mulai berbicara dengan negosiasi, mulai meringan untuk saya berbicara negosiasi di bagian rektorat, bahkan juga fakultas masing-masing. Waktu itu ada 7 fakultas. Disitulah saya terkenal di kampus, kemudian di rektorat, dan waktu berjalannya sampai semester 4 dan 5, selanjutnya itu sudah kacamata daripada dosen kontrak, bahkan juga dosen tetap, bahkan juga rektorat dan dosen-dosen tetap itu menggambarkan saya seperti ya akun itu ibaratnya nama saya itu sudah terpanggil sebagai makan garam gitu. Jadi sudah mulai tersebar di situ. Kemudian tidak sadar saya dengar dari rektorat dan lain-lain sudah memanggil anak Papua aktivis. Disitulah Di saya kampus ini di kampus. Unami. Itu dari 2016 sampai 2019. Jadi saya kaget di situ sudah mulai orang panggil, ini sudah mulai ada aktivis di kampus dan ada orang-orang kritis di kampus. Dan waktu itu ada senior saya, kakak tingkat saya yang memang hebat di situ, termasuk Ronald Jable, Noah Salamu, kemudian Martin Orain, dan juga Mayor sama ada beberapa senior, termasuk kakak Simon. Tetapi juga justru terpanggil saya punya nama karena tindakan-tindakan di kampus itu dengan saya berbicara, habis itu ada persiapan bahan bakarnya. Disitulah yang terkenal daripada senior-senior saya. Jadi mulai dari situ baru kaget ada orang yang dipanggil, bahkan juga mahasiswa baru, bahkan juga mahasiswa yang angkatan 2016, 17, 18, 19 itu sudah mulai tanya, kemudian juga sudah mulai panggil bahwa UKK itu aktivis Papua. Dan disitulah saya kaget. Kemudian dosen-dosen sudah mengklaim saya pun nama untuk itu aktivis Forum Merdeka itu. Jadi tidak hanya itu aktivis, tapi disitulah ada juga masuk Forum Papua Merdeka. Di kampus. Jadi itu dia mengklaim saya punya nama sebagai aktivis Papua Merdeka. Jadi ada banyak yang membatasi kawan-kawan untuk mengikut saya punya arah pembicaraan, kemudian perjuangan di bagian kampus. Tapi semua itu saya tidak peduli dengan apa yang dimaksudkan itu. Yang penting ada ketindasan yang terjadi di area kampus itu saya bersuara demi untuk mereka-mereka. Salah satu dosen yang pernah tegur, kemudian dia tuntut saya untuk selesaikan pendidikan cepat gitu. Dan sempat ada salah satu dosen tawar saya untuk kasih judul, kemudian tawar untuk susun skripsi lain-lain, tapi saya bilang saya pribadi secara pribadi itu masih rasa bodoh, kenapa Pak dosen tuntut untuk saya harus selesaikan pendidikan. Kemudian orang tua saya yang selama ini banting tulang untuk bantu saya tidak pernah tuntut cepat selesai, terus Pak dosen itu siapanya saya begitu. Dan saya di sini berhak berkampus karena saya menuntut dan saya banting uang untuk saya tiap pendidikan. Itu bantahan terhadap dosen. Kemudian dosen waktu itu sudah baik-baik, tapi setelah waktu berjalannya itu karena ada mahasiswa baru masuk, kemudian ada materi-materi yang dikasih kesempatan, kemudian saya juga masuk di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada gel-gel dan lain-lain, itu sudah mulai kembang. Jadi 2018 itu setelah kita mulai mendaftar itu mahasiswa baru, kemudian kita masuk panitia, kemudian kelang itu kita disuruh cari untuk motif bendera Papua
merdeka. Jadi kelang macam ini. Jadi setiap mahasiswa wajib berpakaian kelang motif bendera Papua Merdeka. Dan yel-yel untuk kita mau semangatkan mahasiswa baru itu disuruh angkat tangan kiri, orang-orang yang peserta yang pakai pakaian yang lengan panjang itu disuruh kasih naik dan dilihatkan BK. Disitulah dosen-dosen rasa jengkel, kemudian ada beberapa panggilan, hitung-hitung sekitar 5 tuh. Jadi panggilan, jadi senior-senior saya mulai kuku, kemudian karena ketika saya ada di situ, senior-senior yang dulu tajam-tajam itu sudah mulai menjauh dari saya begitu. Biarpun mereka pegang presma pergerakan-pergerakan di kampus sebagai PMK, itu pengurus-pengurus semua. Tetapi saya kagetnya itu setelah saya ada bergabung bersama mereka, mereka sudah menjauh saya biarpun sesama orang Papua itu. Tetapi dengan ada penerapan-penerapan begitu, saya tidak mundur dari senior-senior saya. Tetapi untuk mentalitas pribadi itu saya punya komitmen jelas. Kalau memang saya niat untuk pergi berkuliah dan pendidikan selesai pulang, berarti saya lebih memilih kuliah gratis daripada kuliah banting tulang. Itu kunci. Dan saya ada di situ untuk apa? Itu yang saya punya komitmen pribadi sampai masa di kampus selesai, dan sekarang di sosial juga masih tetap sama pada posisinya. Jadi saya lebih mengarahkan kawan-kawan sebagai agen di dalam sosial, bahkan juga di lain-lain, itu mengarahkan sesuai dengan realitas. Karena lihat-lihat kita ini lahir daripada realitas. Kita lahir sudah ada persoalan di muka. Jadi tidak kaget dan tidak salah juga kalau kita mengarahkan adik-adik untuk kita terus pembacaan. Kemudian ketika setelah pembacaan ya ada hal-hal yang memang kebenaran, tapi kalau dibungkam ya itulah kita harus lawan. Iya, mungkin begitu singkat saja. Oke, terima kasih. Tanya lagi, maksudnya dalam jadi aktivis tantangannya apa? Maksudnya nggak tahu, selain aku sendiri dengan teman-teman yang sekawan itu maksud tantangan enak atau tantangan yang biasa hadapi itu bisa dijelaskan supaya kita punya ini generasi kayak itu bisa tahu kalau tantangan aktivis itu dari mana toh. Kalau jadi aktivis itu ada 2. Yang satu tuh aktivis Boro, kemudian juga yang kedua itu aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan itu yang dia tolak semua sistem jajahan. Salah satunya itu contoh, kita kan masih statusnya kan sudah jelas bahwa Papua itu sudah ada bagian yang tersendiri, tetapi kan sementara diambil alih oleh negara jajahan Indonesia. Jadi di situ kalau kita jadi aktivis ya, yang tadi dimaksud 2 itu, kalau kita minta barang ke Jakarta berarti itu aktivis Poro yang dia hanya minta-mintaan. Elit politik ya? Elit berarti bukan hanya di politik tapi di apa, mau jadi asen, mau jadi pegawai dan lain-lain. Jadi di situ kan bersifat dorong dalam aksi demo damai, kemudian tuntutan-tuntutan yang meminta. Jadi itu minta di sistem jajahan di Indonesia itu sendiri. Kalau yang dimaksud yang tadi aktivis yang sosial, terus aktivis kemanusiaan, berarti dia membela, kemudian dia lawan sistem yang bukan manusia tapi sistem misalnya
orang Papua tolak otsus, tapi Jakarta itu dia memberi terus, kemudian DOB kita masih tolak, tapi justru mereka tuh kasih terus. Itu adalah kepaksaan, tapi dikuatkan oleh aktivis Poro tadi, kemudian didukung oleh elit-elit sebagian yang media tangani untuk harus program itu dijalankan. Jadi yang generasi bahkan juga mahasiswa yang gagal dalam pemahaman yang di sini adalah aktivis itu tidak sembarang. Yang tidak sembarangnya itu kalau kita menjadi ikut-ikutan sama saja, kita justru biara barang jajahan orang luar, kemudian kita ibaratnya iyaan terima orang luar punya tujuan daripada kita buat sendiri, kemudian kita lakukan sendiri dan prinsip sendiri itu. Jadi justru kita terima mereka, kemudian kita ada di pikirannya mereka, dan semua alat dapur kita itu di-setting oleh mereka, kemudian kita itu diatur hidup kita oleh mereka, sehingga aktivitas untuk kita mau berkeluarga, mau senang-senang itu sudah tidak ada waktu untuk kita sama-sama. Jadi itu yang dimaksud gagal dalam generasi yang hari ini dimiliki. Jadi yang penting sekali itu kita paham, dan kepercayaan diri itu penting, membangun dari kepribadian. Itu tidak bisa kita mengharapkan ke siapa-siapa. Biarpun saya hidup miskin dan kaya, sama-sama makan nasi dan ujung-ujung sama-sama masuk liang, itu kunci. Ya mungkin gitu. Berarti tantangannya ya harus lawan-lawannya begitu. Ya, tantangan. Walaupun orang jadi aktif itu tidak ada kaji kayak itu, tidak bisa dapat uang, tapi kajinya biasa bilang apa? Pencarian yang dapat uang kayak ini. Ya. Itu kaji. Begitu, kaji itu. Dan konsekuensinya siapa suruh jadi aktivis? Ya, jadi memang kesimpulan soal ini tantangan di aktivis itu memang berat begitu. Nah, artinya semua itu bisa hadapi. Jadi tidak ringan, terus tidak gampang, tapi justru dia itu berat. Dan banyak aktivis yang jatuh dalam berjuang